Jika sebelumnya kita mengenal banjir dalam siklus 5 tahunan, di mana setiap 5 tahun sekali banjir besar pasti terjadi di ibu kota, namun beberapa tahun belakangan ini siklus 5 tahunan seakan lenyap dan berubah menjadi siklus tahunan, di mana setiap tahunnya warga ibu kota menderita akibat banjir. Banjir yang terjadi di Jakarta, salah satu faktor utamanya adalah curah hujan. Namun ironisnya, seiring perubahan iklim dan cuaca, kondisi ekstrim dengan curah hujan yang memiliki intensitas tinggi selalu saja terjadi setiap tahun, khususnya di setiap bulan Januari beberapa tahun belakangan ini. Termasuk pada tahun ini, di mana intensitas hujan yang cukup ekstrim terjadi sepanjang bulan Januari ini, sehingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta dan juga dengan intensitas waktu yang cukup lama. Meskipun Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk melakukan modifikasi cuaca dengan melakukan penyemayan awan menggunakan 6 ton garam dari 2 buah pesawat terbang, modifikasi cuaca itu sendiri telah berhasil menurunkan intensitas curah hujan sebesar 35%. Bisa dibayangkan jika modifikasi cuaca itu tidak dilakukan. Ya, yang pertama kita memang sedang pada periode musim penghujan yang sudah mulai dari bulan November dan kita prediksikan baru akan berakhir pada bulan Februari atau awal Maret. Nah, saat ini pada minggu-minggu terakhir bulan Januari hingga awal Februari ini merupakan selang waktu yang dari rekod yang kita punyai merupakan masa-masa puncak musim penghujan. Tapi perlu kita pahami juga bahwa pada saat puncak musim penghujan tidak berarti curah hujan akan selalu terjadi pada setiap harinya. Memang kecenderungan untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan, sedang sampai lebat ini sangat potensial untuk terjadi untuk pada periode selang waktu ini. Tidak hanya faktor cuaca, topografi Jakarta di mana 40% dataran di Jakarta berada di bawah permukaan laut, membuat kondisi ibu kota sangat tidak menguntungkan dan sangat rawan terjadinya banjir. Tidak hanya itu, penyedotan air tanah secara masif yang dilakukan masyarakat dari semua kalangan, baik di pemukiman hingga gedung-gedung bertingkat, menambah parah kondisi permukaan tanah di Jakarta. Akibatnya, banyak permukaan tanah di Jakarta menjadi turun dan menimbulkan cekungan sehingga menciptakan wilayah genangan-genangan atau daerah banjir baru. Nah, semakin banyak gedung-gedung besar, semakin banyak pusat perbelanjaan, semakin banyak air tanah yang diambil, otomatis akan membuat permukaan tanahnya turun. Nah, permukaan tanah yang turun itulah membuat cekungan-cekungan baru. Maka sekarang orang mengatakan, wah ternyata genangan makin terjadi di mana-mana. Itu cekungan akan merusak sistem drainase kota. Selain itu, sistem drainase dan tata ruang yang buruk menambah parah kondisi banjir di Jakarta. Gorong-gorong yang ada hanya mampu mengalirkan 30% air yang ada. Sementara sejumlah wilayah di Jakarta yang dahulunya menjadi daerah resapan air seperti Situ dan Rawa telah hilang berubah menjadi bangunan beton. Sedangkan Situ dan Rawa yang tersisa luasnya semakin menyempit tergerus oleh bangunan-bangunan pemukiman liar dan diperparah dengan tingginya sedimentasi. Nasib serupa juga dialami oleh 13 sungai yang dimiliki Jakarta. Hampir sebagian besar bantaran yang telah menyempit lantaran dirampas untuk menjadi bangunan permukiman. Rusaknya tata ruang tidak hanya terjadi di hilir yaitu Jakarta, namun juga terjadi di hulu aliran sungai seperti di wilayah Puncak Bogor. Banyaknya bangunan-bangunan villa mengurangi daerah hijau di wilayah Puncak yang diandalkan untuk menjadi daerah resapan air sebelum air mengalir ke Jakarta. Pertama begini, kondisi sekarang kondisinya sudah berubah. Wilayah Puncak berubah, tengahnya Depok berubah, hilirnya lebih berubah lagi. Salah satu penyebab adalah peningkatan jumlah penduduk. Penduduk Jakarta ini hampir 10 juta. Daya tampung, daya dukungnya sudah terlampaui. Artinya Jakarta ini idealnya hanya untuk 5-6 juta penduduk. Tapi bisa bayangkan penduduk yang 2 kali lipat dari jumlah idealnya itu punya beban terhadap kota. Di mana letak bebannya? Salah satu letak bebannya adalah kebutuhan air.
Belum lagi perilaku masyarakat yang tidak disiplin dalam menjaga kebersihan sungai. Sungai atau kali sudah seperti tempat pembuangan sampah akhir bagi warga, dan bertonton sampah yang entah berasal dari mana selalu menjadi pemandangan sungai yang memprihatinkan. Akibatnya, aliran air di sungai menuju ke laut menjadi tidak lancar sehingga mudah meluap. Tengok saja saat banjir terjadi, berbagai jenis sampah tersangkut di pintu air sehingga membuat kewalahan petugas kebersihan mengangkut sampah-sampah tersebut. Ya, jadi memang tidak bisa dipukul rata. Ada sebagian yang peduli, ada sebagian yang peduli, ya kan. Dia sangat peduli, sangat disiplin, mau buang ke LPS yang terdekat. Tapi ada sebagian memang yang lalu lalang, dia naik kendaraan, jalan kaki, main buang aja dia ke kali. Memang sebagian ada yang peduli, ya. Sebagian memang tadi, yang memang tadi. Seperti pernah kita lakukan di Jalan Cipinang Raya, ya, depan SMP 50, ya kan. Itu kita lihat percis, jadi naik motor, dia buang sampah ke kali. Nah, dia lempar, sehingga kita koordinasi dengan Trantip supaya artinya dilarang lah atau menjaga. Tapi ternyata memang informasi dari Trantip, kalau kita jaga Pak pagi sama siang, dia malam kata gitu. Nah, jadi memang kucing-kucingan. Nah, memang tadi kesadaran memang belum. Ya. Dengan faktor-faktor itulah sangat wajar jika banjir selalu saja terjadi dan dirasakan oleh warga Jakarta hingga saat ini. Apakah ada unsur tindak pidana, unsur tindak pidananya di sini? Misalkan markup, misalkan terjadi kolusi di sana sehingga kualitas jalannya berkurang gitu.